Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih semangat kan untuk melaksanakan pembelajaran daring? Kali ini tentu masih sehat kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu materi dasar pada ilmu kimia, yaitu sistem periodik unsur. Mungkin ada yang pernah dengar? Pasti muncul pertanyaan, mengapa sih kita harus mempelajari sistem periodik unsur? Dan apa fungsinya kita mempelajari tersebut? Sebelumnya, pasti kalian pernah berbelanja di supermarket atau mungkin di pasar. Nah, barang-barang yang tersedia pasti ditempatkan sesuai dengan jenisnya atau sesuai dengan ukurannya. Sama halnya dengan unsur-unsur yang ada. Agar lebih tepat dalam penggunaannya dan kita tidak salah mengenali masing-masing unsur, maka unsur-unsur tersebut disusun sedemikian hingga terbentuklah sistem periodik unsur. Apakah kalian pernah melihat sistem periodik unsur? Entah itu di internet atau mungkin di buku. Nah, sistem periodik unsur memiliki perjalanan yang cukup panjang agar terbentuk sistem periodik yang biasa kita lihat. Pada bagian pertama, kita akan mempelajari perkembangan sistem periodik unsur. Pada bagian ini, kita akan memulai pada masa sebelum sistem periodik unsur modern yang biasa kita lihat. Ada 6 perjalanan besar hingga tersusun sistem periodik saat ini. Yang pertama, logam dan non-logam. Yang kedua, sistem periodik Lavoisier. Yang ketiga, triad Dobereiner. Yang keempat, oktav Newlands. Yang kelima, sistem periodik Mendeleev. Dan yang keenam, Lothar Meyer. Pembagian yang nomor 1 adalah logam dan non-logam. Pembagian ini digunakan oleh ahli kimia bangsa Arab dan bangsa Persia. Bangsa tersebut membagi unsur, yakni unsur logam dan unsur non-logam. Yang nomor 2, ada Bapak Antoni Lavoisier yang menyusun unsur-unsur menjadi tabel periodik Lavoisier pada tahun 1789 Masehi. Dasar pengelompokan yang digunakan oleh Bapak Lavoisier adalah sifat kimia dari masing-masing unsur. Bapak Lavoisier mengelompokkan 33 unsur kimia menjadi 4 kelompok, yakni kelompok gas, non-logam, logam, dan tanah. Setelah ada tabel periodik dari Bapak Lavoisier, maka pada tahun 1829 Masehi, ada Bapak Johann Dobereiner yang mengelompokkan unsur-unsur dan terbentuk sistem periodik triad Dobereiner. Menurut beliau, massa atom relatif unsur kedua merupakan rata-rata dari massa atom relatif unsur pertama dan unsur ketiga. Jadi beliau itu mengelompokkan ke dalam beberapa kelompok dari unsur tersebut yang terdiri dari 3 unsur. Beliau memiliki rumus khusus seperti yang tertera dalam slide. Dan ada contohnya seperti unsur kalsium dan barium ketika ditambahkan, maka akan mendapatkan nomor atom dari strontium. Selanjutnya pada tahun 1865 Masehi, ada Bapak John Newlands yang menyusun unsur-unsur menjadi sistem periodik unsur yang bernama oktav Newlands. Beliau menyusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Beliau mengungkapkan, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8. Maka kenapa kok tabelnya itu dinamakan oktav Newlands? Karena pada unsur yang ke-8 pasti memiliki sifat yang sama seperti unsur yang pertama. Yang nomor 5, ada Bapak Dmitri Mendeleev yang menyusun sistem periodik yang bernama sistem periodik Mendeleev pada tahun 1869 Masehi. Bapak Mendeleev
mengamati 63 unsur yang sudah dikenal pada masa itu dan menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Bapak Mendeleev menyebutkan ada istilah golongan dan istilah periode. Istilah golongan adalah penempatan unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu lajur vertikal. Sedangkan untuk periode adalah penempatan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Nah, yang terakhir, pada tahun yang sama seperti Bapak Mendeleev, ada Bapak Lothar Meyer yang mengamati hubungan antara kenaikan massa atom dengan sifat unsur. Menurut beliau, unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom secara vertikal. Pengulangan sifat unsur membentuk kolom, sedangkan unsur-unsur dengan sifat yang mirip terletak pada baris yang sama, hampir sama seperti Bapak Mendeleev, tapi tidak ada penyebutan golongan dan periode pada Bapak Lothar Meyer. Nah, setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya pada tahun 1914 Masehi, Bapak Moseley menyusun sistem periodik unsur dengan dasar kenaikan nomor atom. Pada sistem periodik unsur ini juga ada istilah golongan dan periode. Untuk golongan terdapat pada lajur vertikal dan disusun berdasarkan kemiripan sifat. Sedangkan periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom pada lajur horizontal. Setelah ditemukannya sistem periodik unsur oleh Bapak Moseley, maka penemuan tersebut digunakan sampai saat ini. Hanya saja jika perubahan-perubahan terjadi karena ada penambahan-penambahan unsur baru yang telah ditemukan. Nah, setelah kita mempelajari sejarah yang cukup panjang, maka kita juga harus lebih mengenal sistem periodik unsur. Ada apa sih di dalamnya? Untuk lebih mudahnya, kita ada 3 bahasan besar. Yang pertama ada golongan, periode, dan menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur berdasarkan konfigurasi elektron. Untuk materi konfigurasi elektron sudah didapatkan pada pertemuan sebelumnya ya. Masih ingat? Atau perlu diingat-ingat lagi? Pembahasan yang pertama adalah golongan. Golongan dalam sistem periodik unsur menyatakan elektron valensi dari suatu unsur tersebut. Biasanya untuk golongan dituliskan dengan angka Romawi pada versi Amerika dan angka biasa pada versi IUPAC. Untuk tabelnya tertera. Nah, untuk golongan ada nama-nama khusus seperti nama alkali, alkali tanah, dan yang lainnya. Nah, sesuai dengan Amerika, penyebutan Amerika disebutkan golongan 1A, 2A, 2B, dan seterusnya. Sedangkan untuk versi IUPAC ada golongan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi nanti ketika menemukan suatu unsur pada golongan 1A atau golongan 1, maka jangan bingung karena itu hanya berbeda versi penyebutan. Selanjutnya adalah periode. Periode menyatakan jumlah kulit dari suatu atom. Periode juga ditulis dengan angka Arab dan pada sistem periodik unsur terdiri dari 7 periode. Setelah kita membahas sejarah yang sangat panjang dari sistem periodik unsur sampai kita mengenal golongan, periode, maka kita juga harus bisa menentukan suatu unsur terletak dalam golongan atau periode yang mana. Nah, untuk menentukannya, kita dapat menggunakan konfigurasi elektron yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Untuk lebih mudahnya, kita langsung mengerjakan contoh soal yang telah disediakan. Diketahui suatu unsur yang memiliki nomor atom 16 dan kita harus mencari unsur tersebut dalam periode berapa dan golongan berapa. Maka langkah yang pertama, kita harus menyusun konfigurasi elektron terlebih dahulu. Dan ternyata, sesuai dengan konfigurasi elektron,
kulit terluar atau angka terbesarnya itu 3, ada 3s2 dan 3p4. Jadi seperti yang telah dijelaskan di muka, bahwa periode adalah suatu angka yang menyatakan jumlah kulit atom. Berarti, atom yang memiliki nomor atom 16 terletak pada periode 3. Selanjutnya, ternyata konfigurasi elektron berakhir pada 3s2 dan 3p4. Karena terletak pada subkulit S dan P, berarti atom tersebut pada golongan A. Golongan berapa? Kita bisa menambahkan antara S dan P. 2 tambah 4, yakni golongan 6A. Disimpulkan bahwa atom tersebut terletak pada periode 3 dan golongan 6A. Selanjutnya, ada nomor atom 46 dari suatu atom. Seperti langkah yang tadi, kita menyusun konfigurasi elektronnya. Ternyata berakhir pada 5s2 dan 4d8. Bagaimana kita menentukan periode? Kita lihat kulit terluarnya atau angka terbesar, yakni 5. Berarti atom tersebut terletak pada periode 5. Untuk golongannya, karena berakhir pada subkulit S dan D, maka sudah dipastikan bahwa golongan tersebut berada pada golongan transisi. Transisi berapa? Kita bisa menambahkan antara 5S dan 4D. Ada 2 elektron dan 8 elektron. Jadi ada 10. Sesuai dengan penyebutan versi Amerika bahwa total elektron valensi 10 berada pada golongan 8B. Kalau untuk versi IUPAC adalah golongan 10. Nah, setelah kita mempelajari sejarah sistem periodik unsur, sampai kita mengenal sistem periodik unsur yang modern dari golongan, periode, sampai kita menentukan suatu unsur berada pada golongan dan periode mana sesuai dengan konfigurasi elektron. Mudah kan materi ini? Nah, selanjutnya silakan membuka LKPD yang telah disediakan dan silakan mengerjakan. Terima kasih. Good luck.